Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, teman-teman. Di sini kita dapat tugas mengenai problem based learning. Jadi kita cari solusi tentang permasalahan berdasarkan pemahaman kita di lapangan, Pak. Nah, kelompok kami kebetulan mendapatkan tentang inovasi dan teknologi budidaya ternak dan ikan, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke ternak sama budidayanya, kita pengen tahu dulu nih informasi tentang biodata diri Bapak. Oke. Terima kasih teman-teman udah berkunjung ke Pempat Suratani. Perkenalkan, saya Hafiz. Saya tinggal di Jambe, Karawang Timur. Saya juga pernah seperti kalian mengenakan jas alma mater, tapi saya dari Bogor, dari IPB. Saya dulu ambil juga jurusan di peternakan. Nah, saya di sini usaha ini sudah berjalan dari tahun 2015, mulai merintis usaha hingga kini alhamdulillah usaha di bidang peternakan berjalan dengan baik. Di sini kan banyak ternak ya Pak, bukan cuman kambing aja. Ya. Jadi jenis-jenis ternak di sini apa aja Pak? Nah, untuk hewan ternak yang ada di P4S Wiratani saat ini gitu ya, kita ada ternak sapi, ternak domba, sama kelinci. Nah, kalau dari awal kita mulai bangun P4S Wiratani, ada juga beberapa komoditi ternak seperti puyuh, kemudian populasi sapi juga cukup banyak saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, kita ingin fokus kepada beberapa komoditi, terutama di bidang ternak domba saat ini. Lalu untuk Bapak, gimana sih caranya buat memilih ternak atau apa namanya, indukan atau bibit yang bagus tuh dari sapi atau kambing? Oke. Di sini di P4S Wiratani ini kita untuk ternak dombanya kita menggunakan metode pemeliharaan penggemukan domba. Jadi kalau penggemukan domba itu yang kita beli di pasaran itu domba-domba kecil, kemudian kita besarkan, kita gemukan hingga mencapai bobot tertentu yang siap digunakan untuk kebutuhan kita ataupun kurban. Sedangkan kalau untuk teknis budidaya domba, kita di P4S Wiratani ini dulu, tapi kita bermitra sama para peternak yang ada di sekitar P4S Wiratani ini, biar mereka lah yang melakukan budidaya. Kalau budidaya ternak domba itu, jadi yang dipelihara itu betina-betina indukan, kemudian nanti betina tersebut kawin dan juga menghasilkan anak, sehingga anaknya tersebut kalau petaninya butuh pasti menjualnya ke kita gitu. Pak, untuk penggemukan apakah ada cara khususnya, Pak? Nah, kalau untuk penggemukan domba, kita fokus pada gimana caranya si domba ini cepat gemuk. Nah, caranya cepat gemuk itu, si domba itu kan tentu butuhnya makan. Nah, dari makanan inilah yang kita coba mainkan. Artinya kita beri perlakuan pemberian pakan ini berupa hijauan, rumput, kemudian pakai konsentrat juga, dan limbah pertanian seperti ampas tahu, limbah industri gitu ya. Ampas tahu dari limbah pabrik tahu. Terkadang juga kita menggunakan limbah padi gitu. Itu yang penting pakannya bagus, dombanya juga sehat, nanti dombanya cepat gemuk gitu. Lalu Pak, untuk menghasilkan domba yang gemuk dan sehat, ada ciri-ciri nggak Pak buat membedakan antara domba yang sakit dengan domba yang sehat? Nah, jadi kalau misalkan di awal kita mau pelihara domba, tentu beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dari fisik dombanya itu sendiri haruslah lincah, kemudian tidak mencret, matanya tidak berair atau tidak belekan, hidungnya pun juga lembab. Kalau dari hal itu terlihat bagus semua, insya Allah si domba itu sehat. Tapi kalau misalkan dianya mencret, pasti ada gangguan dari pencernaan, atau misalkan matanya belekan, ada gangguan dari penglihatan. Itu biasanya kurang sehat dan agak susah untuk harus diobati dulu, baru kalau sembuh bisa untuk digemukan. Nah, kalau misalkan dombanya sudah sehat semua, itu tinggal dikasih pakan yang bagus, dipelihara dengan baik, pasti dombanya cepat gemuk. Untuk itu Pak,
kebersihan kandang, apakah ada treatment khusus? Kalau kebersihan kandang sih kita setiap hari membersihkan ya, artinya minimal itu kalau misalkan kegiatan pagi tim kami itu bersih-bersih kandang, membersihkan tempat pakan, membersihkan kotoran dombanya, barulah setelah itu pemberian pakan. Biasanya kita sehari sekali, atau kalau misalkan lagi penuh dombanya biasanya sehari 2 kali, pagi dan sore. Balik lagi ke soal penyakit tadi ya Pak. Bila ada salah domba yang terkena penyakit, apa kandangnya masih disatukan atau ada kandang sendiri dipisahkan gitu Pak? Ya, kita lihat dari kondisi dombanya itu sendiri, penyakitnya seperti apa. Kalau dombanya itu masih bisa disatukan, artinya penyakit yang tidak terlalu parah, itu nggak masalah, kita masih satukan dalam satu kandang tersebut gitu kan. Tapi kalau misalkan dombanya tersebut sudah lemah, sudah tidak bisa bangun, khawatir jika disatukan dia terinjak-injak, baru kita pindahkan ke kandang khusus untuk domba-domba yang sakit. Artinya kita sendirikan, kita isolasi domba yang sedang sakit itu. Di sini juga kan ada ikan ya Pak. Iya. Itu sudah termasuk budidaya juga apa? Nah, kalau ikan di sini kita fokus pada pembesaran ikan. Ikan yang kita pelihara saat ini ada nila merah dan juga nila hitam gitu ya. Kita fokus untuk nila di sini pembesaran. Kita beli yang kecil, kemudian kita besarkan dengan besaran tertentu. Biasanya digunakan untuk yang mancing, misalkan dibeli untuk mancing di kolam-kolam kita gitu. Untuk tadi peternakannya sendiri kan biasanya itu menghasilkan limbah nih Pak, yang kotorannya. Nah itu limbahnya itu Bapak di recycle lagi atau gimana kan Pak? Nah, kalau untuk limbah itu sendiri kita ketika habis membersihkan kotoran hewan gitu ya dari kandang, kita tumpukan di salah satu tempat gitu kan, kita masukkan ke dalam wadah tertentu. Setelah dimasukkan, kita collecting, artinya kita kumpulkan dalam waktu tertentu. Nah, nanti limbahnya itu sendiri kita gunakan untuk kebun-kebun kita. Untuk perlakuan dibikinkan pupuk ataupun kompos, sebenarnya kalau kotoran didiamkan dalam waktu tertentu, dia akan menjadi kompos itu ya, melapuk sendiri. Sehingga biasanya kita langsung saja kita berikan pada sawah ataupun kebun kita yang ada di sini. Pak, kan di sini juga tadi kita lihat ada banyak ayam ya Pak, sama angsa juga. Iya. Apa nanti gitu mau dibudidayakan juga atau gimana? Di sini sebenarnya banyak ya hewan-hewan ternak kita kan. Kalau teman-teman di sini lihatnya ada angsa, ada ayam juga gitu kan. Sebenarnya kalau dari dulu kita yang hewan-hewan yang tidak terlihat secara langsung seperti cacing pun juga kita udah budidaya saat itu gitu kan. Cuman karena memang saat itu keterbatasan SDM, jadi kita masih fokus ke salah satu komoditi gitu kan yang kita ingin fokus kembangkan. Nah kan saat ini ada ayam, ada bebek, ada ikan juga gitu kan yang lainnya. Kita mudah-mudahan gitu ya ke depan kita bisa mengembangkan beberapa produk pertanian yang dijalankan secara serius gitu kan. Artinya saat ini kalau untuk ternak domba ayam ataupun bebek masih dipelihara secara biasa saja gitu kan, belum difokuskan pada skala usaha yang serius. Selama Bapak melakukan bisnis ini, kendala apa aja yang udah Bapak terima yang Kalau Bapak alami? kendala usaha itu yang namanya kita berwirausaha atau berbisnis dengan hewan ternak, pasti ada sebuah kendala yang tidak bisa kita hindari karena mereka dan kita ini adalah makhluk hidup, yaitu kalau nggak dombanya sakit atau dombanya mati gitu kan. Itu biasa terjadi. Yang penting gimana caranya kita melakukan pemeliharaan yang baik agar domba-dombanya sehat gitu kan. Kalau itu tadi kegagalan atau hambatan yang menghambat usaha ini ya biasanya dari performa domba itu sendiri. Cuman itu tidak dalam 1-2 tahun terakhir ini juga kasus kematian itu tidak banyak, paling 1 atau 2 ekor gitu kan.
Tapi kalau sakit itu relatif karena kan cuaca juga. Yang penting gimana caranya kita bisa mengobati domba tersebut hingga sehat kembali. Untuk itu Pak, cara pengobat apa ya? Cara penanganan dari kendala tersebut, apakah ada trik khususnya Pak? Nah, kalau misalnya yang penting gimana caranya si domba ini terlihat sehat gitu ya. Jadi sebelum sakit kita lakukan pencegahan, misalkan ya tadi pembersihan kandang secara teratur, kemudian pemberian obat cacing dan vitamin juga secara teratur gitu ya. Ketika pemberian obat cacing dan vitamin diberikan secara teratur, domba insya Allah akan sehat. Kandang juga kalau bersih, domba juga akan sehat. Tapi bila mana kedepannya ada domba-domba sakit, kita sudah antisipasi biasanya penyakit-penyakit yang umum itu kayak misalkan mencret, kembung, matanya belekan, bersin misalkan. Paling itu yang umum terjadi pada domba. Biasanya kita udah antisipasi dengan obat-obatan yang berhubungan dengan penyakitnya. Oh iya Pak, di sini kan juga apa namanya, adalah pasti kendala air atau listrik, terus pakannya juga. Nah itu contohnya itu seperti apa? Kalau misalkan kendala air ataupun listrik kita, kalau air di sini kita airnya air tanah. Jadi selama ini alhamdulillah tidak terlalu banyak kendala untuk air. Sedangkan kalau listrik kita sendiri, ya kita setiap tahunnya coba untuk memperbesar kapasitas karena kebutuhan untuk air itu sendiri dan listrik ya tahunnya itu meningkat gitu. Untuk skala produksinya itu di sini udah seperti apa Pak? Dari segi omset atau kebutuhan Pak? Kalau skala usaha di sini kita dari mulai kecil ya, kita ambil contoh gini aja. Dari mulai yang kebutuhan harian, kalau kurban kan musiman ya, tahunan gitu ya. Kalau kurban itu dari tahun ke tahun alhamdulillah mengalami peningkatan. Sejak tahun 2015 kami berhasil mulai dari 15 ekor ya pas kurban 2015, kemudian tahun berikutnya 2016 itu 30 ekor, tahun berikutnya 50 ekor, 2018, 2019, 2020 di angka sekitar 80 ekoran. Itu untuk musiman kurban. Sedangkan kalau untuk akikoh hariannya, bulanannya lah gitu kan, bulanannya dari mulai sebulan dulu tuh pas merintis mulai dari 3-4 ekor sebulan gitu kan. Alhamdulillah saat ini itu udah di angka 100 ekor per bulan untuk pemotongan domba akikohnya. Untuk cara pemasaran Bapaknya ini dilakukan seperti apa Pak? Nah, untuk pemasaran kita masih menggunakan pemasaran secara digital. Kita menggunakan digital marketing yaitu seperti Instagram dan juga Facebook. Kita fokus pada digital marketing, kita anggarkan untuk promosi sehingga promosi berjalan dan untuk mengarahkan customernya melalui chatting WhatsApp atau datang langsung ke kantor kita. Pak, untuk tenaga kerja ya Pak yang ada di sini, jumlah keseluruhannya berapa ya Pak? Terus apakah ada tugas-tugas khusus pada setiap tenaga kerja? Kalau untuk tenaga kerja yang bekerja di usaha ternak domba dari hulu sampai hilir itu kurang lebih ada sekitar 20 orang. Nah, dari 20 orang ini memiliki tugas-tugas khusus, mulai dari standby di kandang, artinya memberi makan domba, membersihkan kandang, kemudian sampai ke pemotongan, dari pemotongan langsung ke dapur, dari dapur juga langsung ke bagian pengiriman, itu ada sendiri tugas-tugasnya. Ada juga yang di bagian administrasi gitu ya, yang standby di kantor, mereka menerima tamu-tamu dari customer Atika. Nah Pak, kan tadi kata Bapak ikan itu belum ini apa ya? Belum apa? Belum terlalu dikembangkan ya Pak ya? Nah, apakah ada keinginan khusus akan mengembangkan perikanan Pak? 2021 ini mudah-mudahan ya, sebenarnya gini, kita dari awal itu fokus pada pasar. Sebelum membuka usaha kita fokus pada pasar, termasuk di awal usaha domba pun juga saya fokus pada pasar. Nah sekarang untuk ikan sendiri kita saat ini sedang mencari pola pasar apa yang memang memungkinkan atau
bagus gitu ya untuk bisa dikembangkan. Kita melihat pasar untuk orang-orang mancing itu juga cukup bagus gitu. Jadi mungkin kedepannya kita akan budidaya pembesaran ikan, kita besarkan dengan ukuran tertentu sehingga ikan tersebut kita bisa pasarkan langsung ke kolam-kolam pemancingan ataupun ke pasar yang membutuhkan. Pak, satu lagi, untuk harga per satuan ekornya untuk kambing atau sapi itu berapa, Pak? Untuk harga untuk per satu ekornya itu domba ya, itu mulai dari 1 juta sampai 3,5, tergantung ukuran domba itu sendiri gitu ya. Yang kecil ya paling 1 juta, yang besar bisa sampai 3,5. Itu untuk per ekor dombanya. Tapi kalau untuk biasanya kalau untuk akiko kita jualnya paket untuk 50 box itu mulai dari 2.150.000 sampai paling mahal kita ada di angka 9 juta. Itu per boxnya, per paketnya. Itu udah termasuk domba dan jumlah nasi boxnya dan semua servis yang kita berikan untuk customer. Pak, untuk budidaya ikan ya Pak ya. Untuk bibitnya itu dapat dari mana ya Pak? Biasanya kita kalau untuk bibit ikan kita dapat dari Jatiluhur. Ada yang ngirim dari rekan kita dari Jatiluhur yang masuk ke sini. Kira-kira Pak, masalah dalam budidaya ikan yang pernah Bapak temuin? Terkadang di musim-musim tertentu biasanya pancaroba gitu ya, kadang banyak ikan yang suka tiba-tiba mati, mungkin karena perubahan, ada ikan yang nggak kuat terhadap perubahan suhu air. Biasanya Pak, treatmentnya untuk menangani hal tersebut? Biasanya kita isi dengan air baru, kita tambahkan dengan air baru sehingga si ikan teh kondisinya normal. Terakhir mungkin Pak, pada peternakan Bapak ini teknologi budidayanya sudah bisa dikatakan modern apa masih tradisional? Untuk teknologi kalau teknis di kandangnya kita masih manual, artinya masih tradisional lah gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang sudah kita kemas dengan sedikit lebih modern gitu ya, terutama di bagian pemasaran domba kita coba alihkan langsung dari kandang sampai ke customer melalui manajemen akikah. Ya Pak, segitu aja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat kita, terus juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Dapat ilmu baru juga Pak. Terima kasih banyak. Sekian ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara kelompok kami, ditemukan beberapa masalah dalam budidaya hewan ternak. Yang pertama itu ditemukan penyakit pada hewan. Selanjutnya ada pengelolaan limbah ternak yang masih kurang. Selanjutnya kurang adanya petunjuk akses menuju ke lokasi. Dan kualitas pakan ternak yang kurang baik. Lalu kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Selanjutnya, selain permasalahan yang terjadi dalam peternakan, ada pula beberapa permasalahan yang terjadi dalam perikanan, yaitu masih tahap pencarian target pasar. Di sini juga masih dalam tahap pembesaran. Dan kurangnya sumber daya ahli di bidangnya. Selanjutnya adalah solusi dari permasalahan yang ada. Solusi yang dapat kami berikan dari permasalahan tadi diantaranya yang pertama, untuk mengatasi intensitas penyakit pada ternak yang dibudidaya dapat diperhatikan dalam pemberian pakan dan pemisahan ternak yang sakit di kandang khusus. Adapun pakan yang baik untuk ternak yaitu yang pertama terdiri dari bahan dasar hijauan seperti rumput, legum atau kacang-kacangan, dan hasil sampingan serta pakan konsentrat. Yang kedua, setiap peternakan harus menyediakan pakan hijauan yang cukup dan kontinu. Yang ketiga, sediaan biologis, sediaan farmaseutik, sediaan premis.
yang telah terdaftar. Ini bisa dibeli di toko obat ternak atau poultry, dan sediaan obat alami dapat digunakan pada usaha budidaya kambing. Yang keempat, dalam pemberian pakan kambing, yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan zat-zat makanan seperti protein, energi, serat kasar, dan vitamin. Nah, untuk pakan ikan, selain pakan tambahan yang berasal dari limbah peternakan yang ada di P4S, juga sebaiknya ditambahkan pakan buatan guna memenuhi standar kebutuhan nutrisi ikan. Tinggi rendahnya kandungan protein disesuaikan dengan ikan yang akan diberi pakan. Untuk solusi yang kedua, diperlukan pengelolaan limbah ternak lebih lanjut sehingga dapat dijadikan sebagai pupuk kandang, baik pupuk cair maupun padat dari tanaman yang dibudidayakan. Di lain sisi, dapat juga dijadikan sebagai bisnis usaha untuk menambah pendapatan P4S Wiratani ini. Begitupun dengan limbah perikanannya. Solusi yang ketiga yaitu selanjutnya memperluas jaringan atau relasi untuk meningkatkan SDM yang ahli di bidang perikanan sehingga budidaya ikan dapat berkelanjutan dan menghasilkan bibit baru. Solusi yang keempat, yang terakhir, untuk masalah pemasaran hasil ternak. Nah, karena P4S ini hanya memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan Facebook, untuk media promosi diperlukan juga pemanfaatan marketplace seperti online shop yang sedang tren saat ini sehingga produk yang dijual semakin dikenal oleh orang. Ini juga dapat meningkatkan branding P4S Wiratani ini. Tidak hanya produknya saja, bahkan hingga ke lokasi P4S ini semakin dikenal. Ya, selanjutnya untuk inovasi di bidang peternakan yang dapat kami sampaikan lebih menekankan pada pengelolaan limbah ternak dari desain kandang modern yang bentukannya sama dengan kandang pada umumnya. Dengan memanfaatkan dua jalur sisi kanan dan kiri agar dapat memuat lebih banyak kambing ternak 2 kali lipat dibandingkan satu jalur. Kemudian posisi kandang dipastikan sinar matahari dapat masuk ke kandang dan dinding bersirkulasi bagus, pertukaran udara dapat berjalan lancar sehingga ternak dapat bernafas dengan nyaman dan membersihkan selalu kandang guna menghindari tumbuhnya penyakit bagi hewan ternak. Lantai kandang terbuat dari bambu atau papan kayu dengan tetap memperhatikan lubang lantai untuk mempermudah kotoran ternak jatuh ke kolong kandang. Pada bagian kolong kandang dibuat bidang miring agar kotoran ternak baik urin atau feses jatuh terkumpul pada saluran yang sudah tersedia. Pada saluran pertama terdapat jaring, tujuannya untuk memisahkan antara urin dan feses, di mana urin akan jatuh tersaring ke bawah dan memasuki saluran. Selanjutnya urin yang terisi pada saluran ini akan memasuki lubang pipa terakhir yang memiliki jaring yang lebih kecil lagi fungsinya untuk menyaring kembali apabila pada saluran sebelumnya masih terdapat benda lain atau kotoran padat yang masuk. Urin yang terkumpul di sini yang nantinya diolah menjadi pupuk organik cair (POC) dengan metode fermentasi sistem anaerob pada tong atau drum yang sebelumnya dilakukan aerasi pada urin untuk melepaskan gas amoniak pada urin. Untuk 100 liter urin ditambahkan EM4 sebanyak 1 liter sebagai mikroorganisme pengurai pada saat fermentasi dan 1 liter molase sebagai sumber energi bakteri pengurai. Dengan pengadukan 2 hari sekali dalam kurun waktu minimal 2 minggu, POC sudah siap. Kemudian sisa limbah ternak berupa feses yang melewati jaring saluran pertama akan masuk ke saluran yang kedua. Di saluran ini feses domba akan terkumpul yang nantinya akan dijadikan sebagai pupuk organik padat pada bak yang sudah disediakan khusus. Selanjutnya untuk inovasi di bidang perikanan, kami lebih menitik beratkan pada penggunaan air dalam kolam ikan. Walaupun dalam wawancara tidak disinggung adanya permasalahan air, namun alangkah baiknya penggunaan air dilakukan seefisien mungkin. Di sini ada kolam ikan budidaya yang dimana terdapat saluran air yang nantinya mengisi kolam-kolam tersebut pada bagian atas. Bagian lantai dasar kolam dibuat miring agar dalam pembersihannya mudah. Kemudian terdapat saluran pembuangan air kolam ikan pada bagian bawah kolam agar amonianya tidak mengendap terus-menerus pada kolam. Karena faktor ini sangat penting untuk membantu nafsu makan dan pertumbuhan ikan.
air pembuangan tersebut akan ditampung ke tangki penyaringan, lalu air akan disaring dan dialirkan kembali ke kolam budidaya. Demikian seterusnya. Di sisi lain, untuk teknologi budidaya ikan dapat menggunakan sistem bioflok, di mana pada penerapan budidaya ikan sistem bioflok ini, konsepnya mengubah senyawa nitrogen anorganik yang bersifat racun, amonia menjadi bakterial protein. Prosesnya, bahan organik diaduk dan diaerasi agar terlarut dalam air untuk merangsang bakteri heterotrof aerobik menempel pada partikel organik yang selanjutnya menyerap mineral seperti amoniak, fosfat, dan nutrien lain dalam air sehingga kualitas air menjadi lebih baik. Terlebih lagi di P4S Wiratani ini memelihara ikan lele dan ikan nila, yang dimana pada teknik ini populer di kalangan peternak ikan lele dan nila karena mampu menggenjot produktivitas panen yang tinggi. Selain itu, metode bioflok juga menekan penggunaan lahan menjadi tidak terlalu luas dan hemat air.